Nanti akan ada bayi lahir, diprediksi setelah dewasa itu akan mengganggu tahtanya Firaun. Maka keluar dekretnya, dampingi setiap ibu yang mengandung oleh 2 algojo, intelijen, 1 eksekutor. Kalau lahir itu perempuan, lepaskan. Kalau lahir laki-laki, langsung maaf sekali, langsung eksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Jadi lahir laki-laki itu dibanting ke bawah, kemudian dieksekusi. Ya, ada zabaha, ada zabbaha yuzabbihu, ada zabaha yazbahu, itu beda. Kalau sekali aja itu zabaha, kalau berkali-kali itu yuzabbihu, zabbaha yuzabbihu. Ini yuzabbihuna. Jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kalau kesal begini Bu, kalau kesal ya, contoh aja, rambut kamu nggak bagus, saya nggak suka, tolong pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Alhamdulillah Anda hidup di zaman ini. Kalau zaman Firaun bukan diminta dicukur, pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Ini yang paling ekstrim. Dan Asia sebagai seorang istri dihadapkan pada kondisi ini. Sekarang saya tanya, suami ibu sejengkel-jengkelnya, semenjengkel-jengkelnya, sekurang-kurang baiknya, Firaun bukan? Tuh. Sudah pernah bunuh orang? Ngaku Tuhan? Enggak kan? Jadi kalau Asia itu bisa, kenapa ibu nggak bisa? Kembalikan, karena nggak mungkin dipasangkan pada ibu, bukan pada perempuan lain, karena hanya ibu yang bisa. Kumaha teh? Itu dulu. Cuma nanti batasnya sampai mana kita belum tahu. Di batas mana kemampuan bisa itu diukur? Nanti ada lagi ayatnya. X, Y, Z, kalau dalam bahasa ilmiahnya ada variabelnya, ada standarnya. Ibu berjuangnya sampai mana? Karena Asia pun ada batasnya. Hanya beliau mengambil batas paling akhir sampai ajal tiba. Gitu. Ibu nanti ada batasnya juga. Kalau suaminya bertindak begini, seperti ini responnya. Kalau melebihi begini, seperti ini responnya. Kalau lebih kurang bagus lagi, ini jalan keluarnya. Itu ada semua. Pertanyaan saya, ketika berumah tangga menemukan karakter yang kurang ideal pada suami, itu dipelajari enggak? Nanti akan ada bayi lahir, diprediksi setelah dewasa itu akan mengganggu tahtanya Firaun. Maka keluar dekretnya, dampingi setiap ibu yang mengandung oleh 2 algojo, intelijen, 1 eksekutor. Kalau lahir itu perempuan, lepaskan. Kalau lahir laki-laki, langsung maaf sekali, langsung eksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Jadi lahir laki-laki itu dibanting ke bawah, kemudian dieksekusi. Ya, ada zabaha, ada zabbaha yuzabbihu, ada zabaha yazbahu, itu beda. Kalau sekali aja itu zabaha, kalau berkali-kali itu yuzabbihu, zabbaha yuzabbihu. Ini yuzabbihuna. Jahatnya luar biasa, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kalau kesal begini Bu, kalau kesal ya, contoh aja, rambut kamu nggak bagus, saya nggak suka, tolong pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Alhamdulillah Anda hidup di zaman ini. Kalau zaman Firaun bukan diminta dicukur, pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Ini yang paling ekstrim. Dan Asia sebagai seorang istri dihadapkan pada kondisi ini. Sekarang saya tanya, suami ibu sejengkel-jengkelnya, semenjengkel-jengkelnya, sekurang-kurang baiknya, Firaun bukan? Tuh. Sudah pernah bunuh orang? Ngaku Tuhan? Enggak kan? Jadi kalau Asia itu bisa, kenapa ibu nggak bisa? Kembalikan, karena nggak mungkin dipasangkan pada ibu, bukan pada perempuan lain, karena hanya ibu yang bisa. Kumaha teh?
Itu dulu. Cuma nanti batasnya sampai mana kita belum tahu. Di batas mana kemampuan bisa itu diukur, nanti ada lagi ayatnya. X, Y, Z, kalau dalam bahasa ilmiahnya ada variabelnya, ada standarnya. Ibu berjuangnya sampai mana? Karena Asia pun ada batasnya. Hanya beliau mengambil batas paling akhir sampai ajal tiba. Gitu. Ibu nanti ada batasnya juga. Kalau suaminya bertindak begini, seperti ini responnya. Kalau melebihi begini, seperti ini responnya. Kalau lebih kurang bagus lagi, ini jalan keluarnya. Itu ada semua. Pertanyaan saya, ketika berumah tangga menemukan karakter yang kurang ideal pada suami, itu dipelajari enggak?